Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas putar dunia kesehatan dan sudah berbagai macam tema yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan membahas soal diet, bagaimana diet yang cocok bagi penderita asam lambung. Di sini sudah hadir narasumber kita, ada Dr. Luciana Sutanto, spesialis gizi klinik di sini. Selamat siang Dr. Lucy. Selamat siang Mbak Cynthia, apa kabar juga untuk Baik. pemirsa Eljon Medical Forum? Dokter apa kabar dok? Sehat-sehat aja ya. Baik saja, saya ini siap-siap mau kondangan. Oke, sudah cantik ya dok. Oke. Dokter, hari ini kita akan bahas mengenai diet bagi penderita asam lambung ya dok? Oke. Saya langsung saja dokter ke pertanyaan yang pertama dokter. Apakah sebetulnya dokter penderita asam lambung ini boleh diet dokter? Nah dari ini dulu nih, sebenarnya boleh nggak sih dok gitu kan? Silakan dokter. Makasih. Jadi gini Mbak Cynthia, kalau yang dipahami pada umumnya atau orang awam itu kalau diet itu adalah nggak makan supaya kurus gitu ya. Padahal arti yang benar dari kata diet itu adalah mengatur makan. Jadi orang sehat maupun apalagi orang sakit ya harus mengatur makan untuk mendapat kesehatan. Nah, kalau tadi penderita sakit mah boleh diet, nggak harus. Biasanya salah satu penyebab orang menjadi sakit mah itu adalah karena makannya tidak teratur, pemilihan makanannya juga tidak benar. Contohnya lambung kosong, minumnya kopi, sarapan pagi ya, cuma kopi saja. Nah ini banyak nih pada eksekutif sekarang yang model sarapannya seperti itu. Nah ini sama sekali nggak benar nih. Jadi mesti diatur dengan baik, sarapan mesti lengkap gizi, itu. Oke, jadi dari arti kata dietnya dulu ya dokter ya, ternyata tidak hanya mengurangi porsi makan atau menurunkan berat badan, tapi tadi ada kita membagi porsi makan yang baik ya dokter ya, dan juga seimbang. Iya, jadwal, jenis makanan, dan jumlahnya itu harus dicermati. Kalau ingin sehat. Mungkin juga kalau seandainya tidak seimbang gitu ya dokter, atau tadi pola makan yang tidak benar, dokter Lucy katakan akhirnya yang tadinya nggak asam lambung karena diet bisa jadi asam lambung ya dok? Ya, asam lambung meningkat itu merusak permukaan lambung. Nah, lambung itu sebenarnya kan kalau istilah Belanda kan mah, ya. Gitu ya. Jadi sakit mah gitu. Oke. Nah, artinya dokter, apa saja sih dok manfaat diet tadi bagi penderita asam lambung selain mungkin tadi bisa menurunkan berat badan, apakah ada manfaat lain, dampak-dampak positif yang juga bisa didapatkan untuk diet ini yang dilakukan oleh penderita asam lambung? Ya, penderita asam lambung untuk mencegah supaya selanjutnya nggak sakit mah lagi atau tidak terjadi peningkatan asam lambung atau sampai GERD segala itu ya Mbak ya, itu harus makan teratur. Yang disebut makan teratur itu adalah makan 3 kali sehari. Jadi kalau kita hitung berapa jam setiap kali makan, itu sekitar 3 jam. Jadi sampai 3 jam itu makan besar atau makan lengkap, terus makan selingan, makan besar lagi, makan selingan lagi. Nah, kayaknya kok sering banget. Sebetulnya nggak sering banget, karena lambung kita itu kosong setelah kita makan padat itu sekitar 3 jam. Kalau makanannya nggak padat, itu sebelum 3 jam malah sudah kosong. Misalnya sarapan hanya kopi. Kopi itu mungkin setengah jam, belum sampai setengah jam sudah kosong lambungnya. Nah, yang seperti ini yang mesti dibenahi ya, atau marilah kita makan sehat supaya hidup sehat, supaya jauh dari penyakit. Nah, itu baru kita bicara jadwal.
Kemudian kita bicara jenis makanan. Jangan konsumsi makan yang mengganggu lambung atau meningkatkan asam lambung tinggi. Sementara tubuh sudah, sebenarnya orang normal itu juga ada asam lambungnya, karena itu memang berguna untuk mencerna makanan. Nah, kalau terlalu tinggi sendiri, apalagi lambung tidak ada makanan. Nah, jadi mesti diperhatikan apa saja yang dimakan gitu ya. Misalnya pedas. Nah, sekarang kan atau level-levelnya ya. Nah, makin tinggi ya makin mengganggu lambung gitu, Mbak. Nah, dokter, jadi kan untuk penderita asam lambung itu boleh ya dokter ya diet atau dia dengan tujuan misalnya untuk menurunkan berat badan gitu dokter. Tapi yang bagaimana dokter diet untuk penderita asam lambung ini yang baik, yang tidak berdampak buruk dokter? Nah, sebenarnya kalau mau tujuannya ingin menurunkan berat badan, itu diet yang disebut diet itu harus mengatur makan supaya tidak berlebihan kalorinya. Karena kalau kalori berlebih itu akan ditumpuk jadi lemak yang baru. Jadi numpuk lagi lemak baru. Padahal pengennya kan lemak yang lama nih hilang. Nah, jadi kalau ingin menurunkan berat badan harus mengurangi makan. Mengurangi itu dari yang biasanya banyak menjadi sesuai dengan kebutuhan. Makan harus teratur. Jadi salah ya kalau kita mau turunkan berat badan, ngurangi asupan, terus nggak makan pagi atau nggak makan malam, itu salah. Kenapa? Itu malah bisa bikin sakit mah atau gangguan asam lambung, peningkatan asam lambung tadi tuh Mbak. Jadi tetap justru harus mengatur makan, dan dengan mengatur makan yang baik, biasanya sakit lambungnya itu malah berkurang atau hilang. Oke. Tapi dokter, untuk metode diet ini kan berbagai macam ya dokter ya, yang biasanya katanya ada mengurangi karbohidrat atau OCD dan lain-lain ya dokter ya. Nah, untuk penderita asam lambung, itu kan yang beredar di masyarakat Mbak Cynthia. Kalau dokter itu menganutnya gizi seimbang. Jadi itu sebenarnya yang sehat. Saya nggak tahu kenapa masyarakat mencari diet-diet yang tidak direkomendasikan untuk kesehatan. Gitu Mbak. Oke, jadi untuk yang mengurangi karbo dan lain-lain itu termasuk mungkin akan berdampak buruk untuk para penderita asam lambung ini ya dok? Terutama yang menghilangkan jam makan itu. Lama sekali tidak makan, nah itu bisa melukai lambung. Itu yang terutama. Oke, berarti mungkin tidak disarankan atau seperti apa dokter untuk teknik diet yang diketahui masyarakat nih, yang tadi katanya mengurangi karbo, diet rendah karbo gitu katanya dokter, atau yang mengurangi beberapa porsi makan. Ini berarti tidak disarankan atau gimana dok untuk penderita asam lambung? Baiknya Mbak Cynthia yang disarankan aja deh. Yang disarankan adalah diet dengan gizi seimbang, sesuai dengan kebutuhan kita, sudah jadwalnya juga sudah sesuai dengan fisiologi tubuh, gitu Mbak. Jadi kalau diet di luar itu yang nggak apa-apa, iya, tidak apa-apa itu artinya karena tubuh masih bisa toleransi. Ada yang bisa toleransi, ada yang tidak. Ada yang toleransinya sangat kecil, ada yang nanti gangguannya setelah sekian waktu baru timbul. Jadi sebenarnya dari kesehatan kedokteran itu yang dianjurkan adalah gizi seimbang, Mbak. Oke, memang tetap harus gizi seimbang ya. Iya. Nah, berkaitan dengan gizi seimbang, dokter kan pastinya ada kandungan lemak juga ya dokter ya di dalam. Ada kandungan lemaknya. Gizi seimbang ini. Tapi banyak yang merasa, wah gizi lemak katanya bikin gendut atau gimana dokter? Sebetulnya apa nih dokter fungsi lemak? Kenapa harus ada di dalam makanan yang kita makan gitu supaya seimbang? Lemak itu dibutuhkan oleh tubuh. Banyak manfaatnya. Satu, untuk energi, untuk melengkapi dalam membentuk sel. Dan pada anak
diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan otak. Nah, jadi sebenarnya lemak itu penting, membuat hormon juga perlu lemak. Lemak itu sudah ada di dalam lauk yang kita makan. Karena kalau kita bicara lauk, itu kelompok bahan makanan sumber protein. Misalnya telur, daging, unggas, ikan, kacang, itu semuanya sumber protein dan di dalamnya itu ada lemaknya. Oleh sebab itu, anjuran konsumsi lemak itu bukan konsumsi lemak sekian gram atau sekian persen, tetapi konsumsi minyak maksimal 5 sendok makan per hari dalam campuran makanan. Itu anjurannya minyak, gitu Mbak. Jadi diperlukan tetap. Oke, tapi mungkin tadi balik lagi ke porsinya yang tidak berlebihan ya dok, seimbang. Tidak berlebihan, karena anjuran makan seimbang itu kita makan lauk pauk itu sehari sekitar berapa 3-4 porsi, atau untuk orang yang badannya besar mungkin bisa sampai 5 porsi atau 6 porsi. 6 porsi kalau bahasa kita adalah penukar gitu ya. Satu potong penukar itu sekitar 1 porsi lah istilahnya, seperti yang kita makan di tempat makan umum ya, 50 gram, sekitar seperti itu. Nah, kalau konsumsinya berlebihan, ya proteinnya akan tidak dipakai, karena kita hanya memakai dalam jumlah tertentu saja. Kalau tidak dipakai kemana? Dia akan dibongkar menjadi kalori. Kalori kalau berlebihan bagaimana? Akan ditumpuk menjadi lemak di dalam tubuh. Sementara lauk pauk itu juga mengandung lemak. Kalau konsumsi lemaknya kelebihan bagaimana? Itulah nanti kolesterol, trigliserid akan naik. Jadi yang disebut tidak boleh berlebihan. Tetapi untuk jumlah tertentu itu boleh. Kenapa? Karena ya ada di dalam lauk pauk, karena tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita makan lauk pauk ingin mendapatkan protein, itu tidak bisa saya mau proteinnya, saya nggak mau lemaknya, di dalamnya situ tercampur gitu Mbak. Jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir dengan lemak. Meskipun lemak itu menyumbang kalori lebih banyak dari karbohidrat dan protein. Lemak itu menyumbang 9 kalori untuk setiap gramnya. Sedangkan protein dan karbohidrat menyumbang 4 kalori per gramnya. Memang 2 kali lipat. Tapi konsumsinya juga dianjurkan tidak banyak-banyak. Banyak-banyak itu misalnya apa? Makan goreng tepung. Nah, gorengannya 1 bungkus, ya itu namanya berlebihan, Mbak. Iya, betul. Jadi jangan sampai berlebihan, dokter ya, boleh, jangan banyak-banyak. Iya. Soal lemak ini, dokter, saya juga pernah dengar ada namanya lemak jahat dan lemak baik, dokter. Kalau ini sebetulnya apa sih, dok? Ya, sebenarnya yang dimaksudkan adalah lemak jenuh dan tidak jenuh. Bagaimana membedakannya? Ya, di dalam makanan ya susah membedakannya. Tetapi gini, kalau di dalam makanan, bahkan di dalam minyak pun, itu tidak ada yang sendiri. Misalnya, saya yang lemak jenuh saja, atau saya yang lemak tidak jenuh saja. Tidak ada tuh, karena semuanya ada di dalamnya. Misalnya, sekarang yang selalu dibilang minyak yang golongan baik itu olive oil gitu ya. Itu mengandung lemak tidak jenuh dalam jumlah banyak, tetapi juga dalam jumlah sedikit juga mengandung lemak jenuh. Minyak kelapa mengandung lemak jenuh lebih banyak, tetapi juga mengandung lemak tidak jenuh dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, bagaimana bisa rusak? Kalau kita goreng terlalu panas, itu juga bisa rusak. Lemak tidak jenuh akan menjadi lemak jenuh. Misalnya tadi yang saya contohkan, minyak olive ya, minyak zaitun. Kalau dimasak, digoreng, itu rantainya akan berubah dari yang rantai minyak baik menjadi rantai minyak tidak baik. Jadi penggunaannya juga harus kita tahu bagaimana caranya. Tapi sebenarnya sih tidak usah terlalu khawatir ya. Yang penting jangan banyak-banyak konsumsinya.
Oke, jadi memang harus tidak boleh berlebihan ya dokter ya, balik lagi ke gizinya itu harus seimbang. Eh, nah, kaitannya dengan penderita asam lambung, dokter, apakah ada kandungan-kandungan tertentu yang tidak boleh dikonsumsi, dokter? Yang misalnya katanya nggak boleh kopi gitu ya, dokter, nggak boleh minum teh. Jadi apa saja, dokter, yang tidak boleh dikonsumsi, dok, untuk penderita asam lambung? Yang sering dikeluhkan atau yang direkomendasikan untuk tidak dikonsumsi dalam waktu perut lambung kosong tuh salah satunya adalah kopi. Sebagian orang konsumsi teh itu juga ada yang mengeluhkan nggak enak lambungnya, tetapi sebagian orang tidak apa-apa. Nah, ada lagi jahe. Jahe itu juga orang bilang ada yang nggak enak perutnya, terus merica. Apalagi cabai ya. Cabai itu kan memang menyebabkan iritasi. Sebagian orang merasa, wah cabai itu enak justru. Ya kalau konsumsi tertentu. Tapi ada orang yang tidak tahan. Apalagi kalau orang yang sudah punya gangguan sakit mah, ya sebaiknya makanan-makanan itu dihindari. Terutama saat sakit, dihindari dulu. Kalau sudah sembuh, boleh saja dicoba sedikit-sedikit. Tapi pada waktu perut kosong, kalau diisi makanan itu, ya berarti memang sudah jelas akan mengganggu lambung ya Mbak. Nah, yang penting lagi jadwal makan. Jadwal makan harus teratur. Itu Mbak. Oke. Berarti kalau ingin mengurangi berat badan nih, dokter, mengurangi kalorinya berarti ya, dok ya? Mengurangi jumlah kalori. Iya benar. Jadi kalau yang biasanya makan nasinya banyak banget, oke lah, sekarang orang makan nasi nggak banyak ya, tapi lauknya banyak banget. Sudah mesti dihitung berapa makan lauk. Kalau satu piring dihabiskan sendiri ya mungkin itu berlebihan. Apalagi yang berminyak-minyak, nah itu kalorinya juga akan banyak. Atau selingan-selingan, cemilan-cemilan yang berlemak sekali, misalnya kue tart, kue yang bermentega-mentega, nah itu juga. Atau mungkin bukan lemak Mbak, bisa juga. Misalnya suka minum yang bergula, satu gelas isinya gula ya, dokter, semua. ya? Sekarang kan banyak minuman bergula, nah itu mesti dihitung apakah dengan minum seperti itu nggak berlebihan total kalori seharinya gitu. Karena untuk selingan itu yang ideal tuh sekitar 150 sampai 200 kalori sekali makan untuk selingan. Oke. Gitu Mbak. Siap. Terima kasih Dokter Lucy. Kita lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya ya, dokter ya. Oke. Baiklah sahabat Eljon, itu dia tadi saya dan juga Dokter Lucy sudah membahas mengenai diet untuk penderita asam lambung ya, apa saja yang harus dihindari, kemudian bagaimana sih sebenarnya diet yang baik untuk penderita asam lambung ini. Nah, nanti tadi kita sudah berbicara sedikit tentang makanan rendah kalori yang untuk mengurangi berat badan ya. Kita lanjutkan lagi nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, saya dan juga Dokter Lucy akan kembali lagi tetap di Eljon Medical Forum. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.